Oke guys, Glenn Prasetya is back dan masih di rumah aja, masih di ruang tamu gue. Tapi hari ini gue mau bahas apa yang bisa lo lakukan di rumah aja. Buat teman-teman fotografer terutama, kalian nggak bisa keluar ke sana, nggak bisa berkarya, nggak bisa motret, nggak bisa menghasilkan uang, tapi jangan anggap bahwa di rumah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ada 5 tips yang akan gue share apa yang bisa kalian lakukan sebagai seorang fotografer ketika di rumah aja. Yang pertama adalah online learning. Jadi sekarang gue tahu ini mungkin it sounds cliche, kayak banyak banget yang mungkin melakukan ini juga. Mungkin ini kayak, aduh ini paling gampang banget mas Glenn, gak usah dibilang juga gak apa-apa. But gue pengen ngajak kalian berpikir bahwa di masa karantina seperti sekarang ini, pada saat kalian di rumah aja, bukan berarti waktu kalian terbuang sia-sia, tapi jadikan waktu ini lebih sebagai waktu untuk berinvestasi, yaitu untuk belajar. Kalian bisa mencari resources dari YouTube, dari website or anything, read any blog about photography. Dengan cara seperti itu kalian akan menambah ilmu atau pengawasan dari hal-hal yang kalian nggak tahu sebelumnya mungkin. Dan seperti yang kalian tahu, banyak juga kayak instansi-instansi atau brand-brand yang melakukan live Instagram live gitu kan, streaming live. Jadi di situ biasanya mengajak fotografer profesional untuk berbagi ilmu, entah kelas online, entah webinar mungkin, entah yang mungkin berbayar dan nggak harus mahal, tapi kalian bisa coba ikutin. Atau bahkan ada kelas-kelas masterclass yang mungkin dibikin memang berbayar. Di situ kalian tetap bisa produktif, dan produktif dalam arti kalian bisa belajar dan kalian bisa jadikan waktu ini bukan waktu yang terbuang secara sia-sia, tetapi di sini kalian mendapatkan ilmu. Jadi adalah waktunya untuk berinvestasi. Nah, gue pribadi juga beberapa kali melakukan live meskipun nggak sering, dan gue berencana mungkin melakukan webinar, mungkin melakukan online portfolio review, whatever it is. Mungkin nanti kalian bisa coba ikutin, tapi sekarang coba temukan fotografer-fotografer favorit kalian yang karya memang kalian kagumin, yang di masa karantina seperti ini banyak membagikan tips-tips fotografi. Dengan cara seperti itu, kalian bisa terinspirasi, mendapat ilmu, dan bisa semangat lagi pada waktunya nanti balik kerja. Kalian udah siap karena kalian udah punya ilmunya. Selanjutnya, kalian selama di rumah aja bisa coba tuh ambil kamera kalian, meskipun kalian nggak motret, tapi kalian utak-atik kamera kalian. Banyak function-function kamera yang gue secara pribadi, kalau gue lagi kerja, gue nggak mungkin utak-atik kamera tuh. Jadi gue cuma akan bingung dengan pre-pro, mempersiapkan photoshoot, meeting dengan klien dan sebagainya. Dan hari H, asisten gue udah siapin dan gue udah motret, just shoot. Yang penting gue bisa memberikan result, mendeliver result yang klien mau. Tapi semasa karantina seperti ini, gue di rumah aja, gue lebih punya banyak waktu, lebih punya banyak energi untuk mengutak-atik kamera gue. Jujur, seperti saat ini gue mengeksplor kamera gue menemukan banyak hal yang gue nggak bisa. Contohnya, melakukan multiple exposure atau bracketing di kamera kita. Lu bisa nggak sih lakukan itu? Jujur, gue nggak bisa. Gue udah lebih dari 5 tahun menggunakan kamera Sony, mungkin 7 tahun, tapi gue nggak tahu melakukan bracketing di situ seperti apa, karena memang gue nggak sempet mengeksplor dan jarang menggunakan itu juga. Tapi karena sekarang saya punya waktu, saya bisa lakukan itu. Selain itu, gue juga mencoba mencari tahu gimana caranya melakukan time lapse menggunakan kamera gue. Jadi time lapse foto itu jarang banget gue lakukan, tapi saat ini dengan gue mengotak-atik kamera gue bisa mempelajari function baru. Jadi nantinya pada saat gue harus motret, pada saat gue traveling, gue melakukan time lapse foto, gue bisa lakukan itu. Atau gue melakukan bracketing dibutuhkan pada saat klien membutuhkan saya memotret yang seperti itu, gue bisa lakukan. Jadi banyak hal yang bisa lu lakukan dengan kamera kalian hanya dengan mempelajari fungsi-fungsinya. Dengan cara seperti itu kalian akan menambah ilmu lagi. Yang ketiga adalah kalian bisa mengedit ulang hasil karya kalian. Jadi bukalah foto-foto lama, kemudian mungkin kalian udah lihat, oh ini hasilnya seperti ini, gue suka hasilnya. Tapi gak ada salahnya kita coba edit ulang, karena gue yakin ilmu kita dari waktu ke waktu itu berkembang. Apa yang kita pelajari lebih lagi, jadi kita bisa mendapatkan, let's say ilmu editing kita yang dulu kita nggak tahu ini, sekarang kita tahu melakukan ini. Toning dulu style gue seperti ini, kita sekarang gue kayak begini. Kalian bisa coba edit ulang foto tersebut. Gue gak ngomong foto kita itu jelek yang lama, tapi dengan lu mengedit ulang, itu lu memberikan perspektif baru cara lu melihat sebuah visual. Gue akan kasih contoh, ini adalah sebuah karya gue yang cukup lama, dan gue akan coba edit ulang, kalian lihat ya. Selanjutnya,
kalian selama di rumah aja bisa membandingkan karya lama kalian dengan karya baru kalian. Jadi sekarang coba buka folder lu, temukan foto-foto portfolio lama lu. This is what I've been doing. Jadi zaman dulu gue main DeviantArt, photographer.net, gue buka tuh karena hard disk gue kebetulan ada di kantor semua, nggak ada di rumah. Jadi gue buka itu dan gue menemukan karya-karya gue yang lama. Kenapa gue mengsuggest kalian untuk melakukan ini? Karena gue pribadi, gue menemukan sesuatu yang mungkin gue sudah lupa atau sesuatu yang gue pikir, oh kayaknya gue bagus deh kalau gue lakukan itu lagi. Ini akan mengimprove karya gue karena dari waktu ke waktu kita tuh berevolusi, karya kita pun berevolusi, mindset kita, visual kita, apa yang kita lihat, referensi semua bertambah dan berubah. Tapi sebenarnya pada saat gue muda, banyak kreativitas liar yang gue lakukan yang mungkin sekarang nggak gue lakukan karena kerjaan membiasakan diri gue menjadi terlalu nyaman, terlalu comfort zone. Jadi gue kayak ya udah motret gini-gini aja. This is good enough. Client is happy. So this is what I've been doing. Pada saat gue membuka karya-karya lama gue menemukan ada kayak ternyata ada hal-hal yang menurut gue keren ya kalau ini gue lakukan lagi. Oh ternyata composing seperti ini lucu juga ya. Kita melakukan digital imaging seperti ini lucu juga. Ini memberikan spirit baru buat gue berkarya. Dan nantinya bisa lu aplikasikan di foto-foto lu atau di karya-karya lu yang mendatang. Karena dengan membandingkan karya lama dengan karya baru kita bisa terinspirasi ulang mengenai apa yang menurut kita bagus pada masa itu, dan kita bisa tahu apa yang harus kita keep dan bahkan apa yang harus kita rubah, dan bahkan lu bisa ngeliat dari dulu sampai sekarang gue konsisten melakukan ini. Misalnya kayaknya gue harus berevolusi deh, berusaha menjadi sesuatu yang berbeda atau anything. Ini bisa membantu kita untuk mengupgrade karya kita ke depannya. Terakhir yang kepingin gue share ke teman-teman adalah find inspirations. Jadi selama lu di rumah aja, isilah otak lo dengan visual-visual yang menginspirasi. Dalam arti begini, ini gue lakukan sejak zaman dahulu banget pada saat gue start berkarya. Sebelum gue menjadi seorang fotografer profesional di hire brand-brand besar dan lain sebagainya, gue start dengan memotret majalah fashion, dimana they don't really pay you that well, but they give you the freedom of creativity. Pada saat itu online nggak kayak sekarang ya, nggak semudah sekarang. Pada saat itu gue banyak membeli majalah atau kadang-kadang gue ngeliat majalah di toko buku. Gue buka-buka dan setiap gue menemukan visual yang bagus, gue take pictures. Well, I'm sorry untuk toko buku tersebut. Banyak yang gue foto-foto pada saat itu menggunakan kamera pocket gue zaman dulu, Lumix masih kecil gitu, sama handphone BlackBerry gitu, buat inspirasi. Kenapa? Karena gue selalu kepingin simpen itu di bank gue. Kemudian internet semakin berkembang, menemukan inspirasi makin banyak. Itu gue kalau nemuin visual yang bagus, suka gue save-savein, gue masukin dalam satu folder. Itu akan menjadi inspirasi buat gue foto. Entah lightingnya menginspirasi gue, atau toningnya menginspirasi gue, atau pose modelnya menginspirasi gue, atau bahkan cara si fotografer tersebut bercerita dalam sebuah fashion spread itu menginspirasi gue. Itu gue kumpulkan menjadi satu folder, dan di situ gue kayak secara periodik gue selalu buka dan gue selalu lihat file-file tersebut. Sama halnya sekarang, every time I traveling, gue selalu collect majalah-majalah online. Di rumah gue ini ada, dan kayak pada saat masa pandemik begini dan gue ada di rumah lebih banyak dibandingkan gue harus ke kantor, gue punya banyak waktu untuk membuka majalah-majalah tersebut. Itu ternyata memberi gue inspirasi visual, dan ini sangat penting karena ini menyiapkan diri kita untuk menjadi siap pada saat kerjaan itu datang. Karena begini, kalau ini selalu gue lakukan pada saat gue bertemu sama anak-anak magang gue. Di minggu pertama mereka magang sama gue, biasanya mereka akan gue suruh mencari image dari fotografer fashion yang nama-namanya gue rekomendasikan. Biasanya itu adalah fotografer, real fashion photographer dari era ke era yang memang berkarya dan diakui di industrinya. Gue suruh mereka melihat dan mencari berbagai referensi fotografer tersebut, karena mereka perlu tahu aslinya fashion itu dari mana. In this term adalah genre fashion photography ya. Daripada lu mencari foto di Pinterest atau di Instagram. Karena setiap gue tanya, kalian referensi dari mana sekarang? Mereka tahu jawab Instagram, Pinterest. Nggak salah sih, tapi menurut gue begini, pada saat lu mencari Instagram atau Pinterest, itu lu biasanya menjurus atau mengarah kepada fotografer yang lu suka. Misalnya, gue suka si fotografer A. Ini lu cari itu di Instagram fotonya dia untuk jadi inspirasi lu. Nah, nantinya algoritma di Instagram akan memberikan lu foto si fotografer A itu melulu atau yang sejenisnya. Itu udah pasti. Karena
That's how algoritma works gitu. Jadi cara algoritma di Instagram bekerja seperti itu. Sedangkan yang gue suruh kalian lakukan adalah carilah inspirasi dimanapun. Kalian bisa temukan itu dari film, mungkin dari poster film, mungkin dari postcard lama, mungkin dari iklan-iklan di majalah yang sudah lama. Semua visual yang menurut kalian bagus, kumpulkan itu. Kumpulkan itu, archive itu, dan lihatlah itu secara periodik agar itu bisa menginspirasi kalian. Terutama pada saat kalian lagi ada kerjaan dan di-challenge untuk mengeluarkan suatu ide. Kalau kalian mempunyai banyak bank visuals, itu akan lebih memudahkan kalian untuk berkarya. Karena gue ingat pada saat gue diajak kerjasama oleh majalah fashion dulu, gue kan sering mengumpulkan itu semua ya. Jadi kemudian pada saat gue ditanya, Glenn, kita minggu depan mau shoot, lu udah punya ide nggak? Gue bisa langsung cerita aja sih, oh gue kepingin bikin shoot yang seperti ini. Ini caranya bercerita, ini seperti ini. Karena gue banyak mengumpulkan visual dan melihat visual tersebut. Jadi itu membuat diri gue siap kapanpun kerjaan itu datang. Begitu halnya, ini gue suggest untuk kalian lakukan selama masa pandemi ini. Jangan jadikan waktu ini adalah waktu yang tidak berguna. Bukan berarti kayak nggak ngapa-ngapain gue di rumah, it's useless. No, jadikan ini adalah waktu untuk kalian berinvestasi. Dan semua itu bisa kalian lakukan di rumah aja. Dan di zaman sekarang sourcesnya lebih banyak, cara kalian mencari informasi, mencari referensi akan lebih mudah. Dan semoga 5 tips yang gue share ini bermanfaat buat kalian. Well, thank you for watching my video. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya karena setiap minggu gue punya video baru. Share video ini ke teman-teman kalian dan juga like. Thanks for watching guys. Bye.